Sylvia Rahayu Santoso NIM 181631448 yang akan menjelaskan klasifikasi kamar bersih menurut CPOB 2018. Saya Suci Widi Andani dengan NIM 186131440. Saya Syifa Urahma Fadila. Perkenalkan, saya Fira Anggraini dengan NIM 186131462. Saya Yusra Ifa Al-Khaira, NIM 186131153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa farmasi 2018 kelas C yang mengampu mata kuliah formulasi sediaan steril akan mempresentasikan tentang manufaktur produksi sediaan steril dengan pengisi materi dan suara, yaitu Sylvia Rahayu Santoso dengan NIM 186131448, Suci Widi Andani dengan NIM 186131440, Syifa Urahma Fadila dengan NIM 186131115, Fira Anggraini dengan NIM 186131162, Yusra Ifa Al-Khaira dengan NIM 186131153, dan Yusril Amri dengan NIM 186131127. Pemaparan materi yang pertama mengenai standar-standar yang digunakan untuk menentukan standar kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi, terutama untuk produksi sediaan steril. Poin yang pertama, Pengaturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK 03-13-12-12-8195 Tahun 2012 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik atau CPOB 2018. Poin yang kedua, ISO 14644-1 tahun 2015, Clean Rooms in Associated Controlled Environments Part 1, Classification of Air Cleanliness by Particle Concentration. Klasifikasi kamar bersih menurut CPOB 2018. Klasifikasi tingkat kebersihan ruang atau area untuk pembuatan obat sesuai dengan jumlah maksimum partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa terdapat 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Pada kelas A, B, C, dan D merupakan kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril, di mana kelas A merupakan zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, sehingga membutuhkan laminar airflow dengan kecepatan tertentu. Kelas B merupakan lingkungan latar belakang untuk zona kelas A, dan kelas C dan D merupakan zona untuk pembuatan yang mengandung risiko lebih rendah. Sedangkan kelas E merupakan kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk non-steril. Sehingga dapat dipersingkat bahwa terdapat 5 kelas dalam pembuatan produk obat, di mana kelas A, B, C, dan D merupakan kelas untuk pembuatan produk steril, sedangkan kelas E merupakan kelas untuk pembuatan produk non-steril. Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi partikel minimum yang diizinkan baik pada saat non-operasional maupun pada saat operasional untuk masing-masing grade atau kelas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu non-operasional dan operasional. Keadaan non-operasional adalah kondisi di mana fasilitas telah terpasang dan beroperasi, lengkap dengan peralatan produksi tetapi tidak ada personil. Kondisi operasional adalah kondisi di mana fasilitas dalam keadaan berjalan sesuai modus pengoperasian yang ditetapkan dengan sejumlah tertentu personil yang sedang bekerja. Pada masing-masing kelas terdapat kondisi non-operasional dan operasional. Pada kondisi non-operasional dengan ukuran partikel lebih dari 0,5 mikrometer, jumlah partikel yang diperbolehkan pada kelas A yaitu 3.520 per meter kubik, pada kelas B yaitu 3.520 per meter kubik, pada kelas C
352.000 per meter kubik, pada kelas D 3.520.000 per meter kubik, pada kelas E 3.520.000 per meter kubik. Pada kondisi non-operasional dengan ukuran partikel lebih dari 5 mikrometer, jumlah partikel yang diperbolehkan pada kelas A yaitu 20 per meter kubik, pada kelas B 29 per meter kubik, pada kelas C 2.900 per meter kubik, pada kelas D 29.000, pada kelas E 29.000 per meter kubik. Selanjutnya, pada kondisi operasional dengan ukuran partikel lebih dari 0,5 mikrometer, jumlah partikel yang diperbolehkan pada kelas A yaitu 3.520 per meter kubik, pada kelas B 352.000 per meter kubik, pada kelas C 3.520.000 per meter kubik, pada kelas D tidak ditetapkan, pada kelas E tidak ditetapkan. Pada kondisi operasional dengan ukuran partikel lebih dari 5 mikrometer, jumlah partikel yang diperbolehkan pada kelas A yaitu 20 per meter kubik, pada kelas B 2.900 per meter kubik, pada kelas C 29.000 per meter kubik, pada kelas D tidak ditetapkan, dan pada kelas E tidak ditetapkan. Selanjutnya yaitu kegunaan ruangan dalam produksi sediaan steril, termasuk sterilisasi akhir dan teknik aseptis. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan di berbagai kelas dijelaskan dalam tabel yang ada di bawah ini. Contoh kegiatan untuk produk dengan sterilisasi akhir untuk kelas A berupa pengisian produk bila ada risiko di luar kebiasaan. Kelas C, pembuatan larutan bila ada risiko di luar kebiasaan. Kelas D, pembuatan larutan dan penyiapan komponen untuk proses pengisian selanjutnya. Selanjutnya, contoh kegiatan pembuatan secara aseptis. Untuk kelas A, pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas C, pembuatan larutan yang akan disaring. Kelas D, penanganan komponen setelah pencucian. Keterangan lebih lengkapnya untuk yang pertama yaitu produk yang disterilisasi akhir, penyiapan komponen dan sebagian besar produk yang memungkinkan untuk disaring dan disterilisasi hendaklah dilakukan di lingkungan minimal kelas D untuk mengurangi risiko cemaran mikroba dan partikulat. Bila ada risiko terhadap produk di luar kebiasaan yaitu karena cemaran mikroba, misal produk yang secara aktif mendukung pertumbuhan mikroba atau harus didiamkan selama beberapa saat sebelum sterilisasi atau terpaksa diproses dalam tangki tidak tertutup, maka penyiapan hendaklah dilakukan di lingkungan kelas C. Selanjutnya, pengisian produk yang akan disterilisasi akhir hendaklah dilakukan di lingkungan minimal kelas C. Bila ada risiko terhadap produk yang di luar kebiasaan, yaitu karena cemaran dari lingkungan, misal karena kegiatan pengisian berjalan lambat, atau wadah berleher lebar, atau terpaksa terpapar lebih dari beberapa detik sebelum ditutup, pengisian hendaklah dilakukan di zona kelas A dengan latar belakang minimal kelas C. Pembuatan dan pengisian salep, krim, suspensi, dan emulsi umumnya hendaklah dilakukan di lingkungan kelas C sebelum disterilisasi akhir. Untuk yang kedua yaitu pada proses pembuatan secara aseptis, kegunaan ruangannya adalah komponen setelah dicuci hendaklah ditangani di lingkungan minimal kelas D. Penanganan bahan awal dan komponen steril kecuali pada proses selanjutnya untuk disterilisasi atau disaring dengan menggunakan filter mikroba hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Proses pembuatan larutan yang akan disterilisasi secara filtrasi hendaklah dilakukan di lingkungan kelas C. Bila tidak dilakukan filtrasi, penyiapan bahan dan produk hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B.
Penanganan dan pengisian produk yang dibuat secara aseptis hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Transfer wadah setengah tertutup yang akan digunakan dalam proses beku kering atau freeze drying hendaklah dilakukan sebelum proses penutupan dengan stopper selesai dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B atau dalam nampan transfer yang tertutup di lingkungan kelas B. Pembuatan dan pengisian salep, krim, suspensi, dan emulsi hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B apabila produk terpapar dan tidak akan disaring. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya. Pada ruangan bersih, area bertekanan positif hendaklah digunakan untuk pengolahan produk steril. Namun, untuk area tertentu yang digunakan untuk mikroba patogen, hendaklah bertekanan negatif untuk mencegah penyebaran mikroba patogen keluar area tersebut. Apabila area bertekanan negatif atau lemari pengaman digunakan untuk memproses bahan secara aseptik dengan risiko tertentu, misal mikroba patogen, area tersebut hendaklah dikelilingi area bersih bertekanan positif sesuai dengan kelasnya. Kaskade tekanan ini hendaklah didefinisikan secara jelas dan dipantau terus-menerus dengan pengaturan alarm yang sesuai pada lingkungan sekitarnya. Pasokan udara yang disaring hendaklah dapat menjaga perbedaan tekanan positif dan aliran udara ke area sekelilingnya yang berkelas kebersihan lebih rendah pada seluruh kondisi operasional dan hendaklah dapat membilas area tersebut dengan efektif. Ruang bersebelahan dengan kelas kebersihan yang berbeda hendaklah mempunyai perbedaan tekanan berkisar 10 sampai 15 Pascal nilai acuan. Perhatian khusus hendaklah diberikan untuk perlindungan kepada zona yang mempunyai risiko tinggi, yaitu daerah yang udaranya berhubungan langsung dengan produk dan komponen yang telah dibersihkan, yang akan bersentuhan dengan produk. Berbagai rekomendasi mengenai pasokan udara dan perbedaan tekanan mungkin memerlukan modifikasi bila diperlukan untuk menahan beberapa bahan. Misal bahan yang bersifat patogen, bertoksisitas tinggi, radioaktif, bahan atau produk berupa virus atau berupa bakteri hidup. Dekontaminasi fasilitas tersebut dan pengolahan udara yang keluar dari area bersih mungkin diperlukan untuk beberapa kegiatan. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang standar personil dalam kamar bersih, baik secara umum dan untuk masing-masing grade atau kamar bersih. Yang pertama, standar personil dalam kamar bersih secara umum. 1. Hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada di area bersih. Hal ini penting khususnya pada proses aseptis. Inspeksi dan pengawasan hendaklah dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. 2. Personil yang bekerja di area bersih dan steril hendaklah dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran biologis terhadap produk. 3. Semua personil termasuk bagian pembersihan dan perawatan yang akan bekerja di area tersebut hendaklah mendapat pelatihan teratur dalam bidang yang berkaitan dengan pembuatan produk steril yang benar, termasuk mengenai higien dan pengetahuan dasar mikrobiologi. Baik personil dari luar yang tidak pernah menerima pelatihan seperti di atas, misal kontraktor bangunan atau perawatan, yang harus masuk ke dalam area bersih, perhatian khusus hendaklah diberikan dengan instruksi dan pengawasan. 4. Staf yang bekerja dengan bahan yang berasal dari jaringan hewan atau biakan mikroba selain dari yang digunakan dalam proses pembuatan yang berlaku, the current manufacturing process,
hendaklah tidak memasuki area produk steril kecuali mematuhi prosedur masuk yang ketat dan rinci. 5. Standar higien perorangan dan kebersihan yang tinggi adalah esensial. Personil yang terlibat dalam pembuatan produk steril hendaklah diinstruksikan untuk melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran cemaran yang tidak normal jumlah dan jenisnya. Pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan. Tindakan yang diambil terhadap personil yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis hendaklah diputuskan oleh personil kompeten yang ditunjuk. 6. Penggantian dan pencucian hendaklah mengikuti prosedur tertulis yang didesain untuk meminimalkan kontaminasi pada pakaian area bersih atau membawa masuk kontaminan ke area bersih. 7. Arloji, kosmetika, dan perhiasan hendaklah tidak dipakai di area bersih. 8. Personil yang memasuki area bersih atau area steril hendaklah mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan hendaklah mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Pakaian ini hendaklah nyaman dipakai dan agak longgar untuk mengurangi gesekan. Pakaian ini hanya boleh dipakai di area bersih atau area steril yang relevan. 9. Pakaian untuk area bersih hendaklah dicuci dan ditangani sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kontaminan tambahan yang kemudian akan terlepas. Cara penanganan ini hendaklah mengikuti prosedur tertulis. Sebaiknya tersedia fasilitas khusus untuk pencucian pakaian area bersih. Penanganan yang tidak tepat terhadap pakaian area bersih akan merusak serat dan dapat meningkatkan resiko pelepasan partikel. 10. Hanya personil yang berwenang yang boleh memasuki area bangunan dan fasilitas dengan akses terbatas. Selanjutnya yaitu standar untuk masing-masing grade atau kamar. Pakaian rumah dan pakaian kerja reguler hendaklah tidak dibawa masuk ke dalam kamar ganti pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Untuk personil yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril disterilkan atau disanitasi dengan memadai. Hendaklah disediakan untuk tiap sesi kerja. Sarung tangan hendaklah secara rutin didesinfeksi selama bekerja. Masker dan sarung tangan hendaklah diganti paling sedikit pada tiap sesi kerja. Standar gowning dalam kamar bersih. Gowning kelas D dan kelas E, rambut dan jenggot hendaklah ditutup. Rambut dapat ditutup dengan nurse cap atau kain penutup kepala atau yang menyatu dengan pakaian seperti jumper. Untuk jenggot atau kumis, lebih baik meminta operator untuk mencukur daripada repot-repot menutupnya. Pakaian pelindung reguler. Pakaian harus dapat menutup badan, lengan, sampai pergelangan tangan, kaki sampai pergelangan kaki, sebaiknya tidak menggunakan kancing atau zipper. Sepatu yang sesuai atau penutup sepatu, dapat menggunakan shoe cover untuk menutupi kaki atau menggunakan sepatu, sebaiknya dipilih sepatu yang tidak menyerap air, terbuat dari bahan karet, dan sebaiknya jangan menggunakan sepatu yang terbuat dari kain karena dapat menyerap air atau cairan yang menyebabkan bau. Gowning kelas C, rambut dan jenggot atau kumis hendaklah ditutup. Pakaian model terusan atau model celana baju, bagian pergelangan tangan dapat diikat, memiliki leher tinggi. Sepatu yang sesuai atau penutup sepatu. Pakaian bebas serat atau partikulat. Gowning kelas A dan D, penutup kepala hendaklah menutup seluruh rambut dan jenggot atau kumis. Penutup kepala hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. Penutup muka hendaklah dipakai. Model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangan dapat diikat memiliki leher tinggi.
Hendaklah dipakai sarung tangan steril bebas serbuk dan penutup kaki steril atau desinfeksi. Ujung celana hendaknya diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung lengan baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Pakaian bebas serat atau partikulat dan mampu menahan partikel yang lepas dari tubuh. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.